Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol Halo. bersama saya Darius dan Mas Budo dari OPFCI di hari Senin yang cerah ini, insya Allah. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece chapter Wih, 1123. angkanya belibet Ini udah masuk mengakhiri, seribuan. ya, ini mengakhiri arc Egghead ya, Nah, officially. Buatku tidak ada yang perlu dibahas sih di chapter ini. nggak Tapi banyak Mas sih Budo emang. pengen bahas jadi ya, apa? Emang nggak banyak sih Mas ya. Kayak apa ya? Emang penutup, emang kayak bener-bener cuma nutup lubang-lubang yang masih. Ya basically ini konfirmasi dari teori-teori banyak orang sih, itu Ah, ah. aja. Ya cuma nutup lubang istilahnya yang belum dijelasin. Hmm. Terus dari cover story dulu deh Mas. Belum ada apa-apanya, ini tuh masih khas cover story yang ya udah masih kan ini perjalanan Yamato ya. Masih akan agak lama sampai dia nemukan Pluton itu. Sampai inti ceritanya apa itu masih belum ketahuan ya kan. Agak lama itu masih dia revisit kehancuran Kaido dan diterimanya dia sebagai apa namanya orang Wano tanpa melihat dia adalah putrinya Kaido gitu. Lanjut langsung ke cerita aja. Nah, ini yang menarik ini sih masalah satunya. Seraphimnya nggak ikut pingsan. Padahal yang lain tuh Vice Admiralnya pada pingsan semua. Kalau menurut Mas Daris kenapa? Ya robot tuh. Iya sih. Tapi kan nggak murni robot gitu, mereka kan cloningan gitu. Ya walaupun Iya. ada yang Tapi berteori robot mereka tuh kan hmm, nggak basically haki itu kan mempengaruhi living being ya. hmm, Karena kan haki itu kan will kan. hmm. Ini tuh robot. Ya iya sih. Aku itu sih. Soalnya Atau itu ada itunya apa gara-gara bubble-nya itu. ada yang mikir gara-gara ini cloningannya Hancock. Soalnya kan Hancock juga punya Hosoku Haki. Iya, tapi aku nggak berpikir ke sana sih. Haki itu sesuatu yang dilatih sih. Iya sih. Yo sampai apa? Yang bagian ini aku nggak terlalu mikir terlalu dalam sih. Cuman emang menarik aja ternyata Seraphim bertahan walaupun Vice Admiral lain pada tumbang gitu. Jadi apa ya istilahnya? Bener-bener senjata dalam tanda kutip yang perlu dikhawatirkan. Lanjut. Nah, ini disebutin sama Dori Brogi kalau Mas Daris ingat bagian ini. Haki yang dikeluarin Emmet Joy Boy itu lebih dari hakinya Akagami. Nah, selama ini kan yang kita lihat ya Mas ya, haki yang paling hebat selain Emmet itu kayaknya emang hakinya Akagami sih. Cuman dari kalimatnya Dori Brogi ini agak susah buat menerka levelnya Shanks itu seberapa ya Mas ya. Cuman ada yang mikir gara-gara ini emang levelnya Shanks itu udah tinggi, tapi Joy Boy lebih tinggi lagi gitu. Terus Iya, berarti ya Joy Boy kan pick off haki kan, bisa dibilang gitu. puncaknya, ya gimana emang kayak haki yang terhebatnya dia disimpan gitu loh istilahnya. Ya paling nggak kita bisa lihat, bisa tahu lah kira-kira levelnya Luffy itu masih bisa berkembang lagi. Terus, nah yang ini Mas aku pengen bahas dikit. Kenapa? Kenapa? Menurut Mas Daris, Emmet ini perannya akan selesai di sini, apa gimana? Selesai di sini. Berarti kan kedepannya harus ada yang bakal menceritakan lagi soal mereka.
Oh iya, pasti pasti. Kalau menurut Mas Daris kira-kira siapa yang bakal berperan ke situ? Apakah Zunesa atau gimana? Gak tahu deh. Kalau ini aku gak kepikiran jujur sama sekali. Gak ada kepikiran ke siapanya sih. Cuman emang Emmet emang perannya udah Tapi habis ya. tapi sepertinya nanti di Elbaf sih. Emang agak menarik juga sih soalnya Emmet kan dari outfitnya lah paling nggak mirip-mirip sama orang Elbaf kan. Hmm. Hmm. Aku cuman Sepertinya di Elbaf. aku cuman penasaran sih ceritanya Emmet kan nggak selesai istilahnya ya. Hmm. Tapi dia sendiri udah selesai dalam tanda kutip dia udah nggak akan muncul lagi kemungkinan. Nah siapa yang bakal nyeritain ceritanya Emmet dan Joe Boy nanti itu loh yang bikin penasaran. Yang nggak mungkin kejawab sekarang juga sih. Iya. Lanjut. Ini udah OTW Elbaf. Yang ini nggak banyak yang pengen. Aku suka ini detailnya kapalnya masih rusak. Iya, ya iya sih. Emang Oda kan, kayak bekas lukanya kapal itu selalu kelihatan. Kayak Going Merry lah. Dan akhirnya setelah ganti Thousand Sun nih baru ada excuse kenapa kapal itu nggak ada bekas rusaknya gitu istilahnya kan. Iya. Emang detailnya udah sih ini. Masih ada lubangnya terus di pojokan ketutupan kayaknya, agak ketutupan kayaknya sama gambarnya. Sama ini di lehernya ini juga masih bekas tambalan. Tapi yang menarik di chapter ini tuh fokusnya di flashback ya Mas ya. Aku ngakak sih korbannya Lilith apa yang dituduh Lilith terus. Kalau Tapi bener. Tapi ini aneh. Ini ngeruntuhin teoriku kalau Lilith itu anaknya Vegapunk sih. teorimu Mas. Itu nggak apa-apa sih. Wajar kan Lilith itu kan embodiment of evil ya katanya ya. Nah masalahnya evil itu ternyata tidak sama dengan greed. Nah greednya yang mungkin lebih yang lebih bisa. Karena greed itu kan keinginan pribadi ya. Kalau evil itu kan memang sisi darknya Vegapunk ya. Nah sebagai ilmuwan dia itu jahat mungkin jahatnya itu bukan ke pribadi gitu. Mudeng nggak Mas tuh? Aku agak sulit tapi aku mudeng, cuman aku bingung jelasinnya ke teman-teman ya. Ya, jadi dia tuh evilnya Vegapunk ini bukan berarti dia jadi ingin ngancurin seluruh manusia. Tapi greednya Vegapunk ini membuat dia melakukan segala cara untuk mencapai titik yang dia inginkan, gitu loh. Iya. Aku suka simbolismenya di sini tuh ini sih Mas. Kenapa Vegapunk kemudian bilang apa istilahnya? Siapapun yang pada akhirnya menamatkan Vegapunk, dia nggak bisa menilai apakah sisi itu baik atau buruk. Soalnya dia sendiri melihat kayak ini simbolis bahwa dia sendiri juga melihat bahwa sisi baik dan sisi buruknya itu bukan dalang di balik semua ini, tapi greed-nya dia. Jadi kalau greed hasrat manusia tidak dikendalikan oleh logika, oleh sisi baiknya, ya jadinya kayak gini gitu. Bukan tentang good or evil, istilahnya kan gitu Mas. Ada yang mikirnya simbolismenya ke sana gara-gara Vegapunk udah ngelihat bahwa ini tuh bukan gara-gara kejahatan tapi gara-gara hasrat yang nggak dikendalikan gitu. Terus ada yang point out di sini, ada dua hal yang nggak boleh nggak boleh hancur katanya Vegapunk ya kan. Mother Flame sama generator awan. Ini menarik sih soalnya. Ya ini buatku mengindikasikan kalau Pulau Langit pasti di callback lagi. Iya, banyak yang mikir ini berarti ada kemungkinan besar Skypiea itu buatan di masa lalu, nggak natural. Di masa abad kekosongan gitu loh Mas. Nggak sepenuhnya natural, makanya
karena Vegapunk juga memikirkan hal yang sama untuk menyelamatkan menyelamatkan penduduk dari tenggelamnya dunia. Bakal ini kayak biar kita nanti kalau misalnya di reveal, diungkap kalau ternyata Skypiea itu buatan, kita nggak kaget-kaget banget gitu. Aku mikirnya gitu. Terus yang paling jadi misteri kenapa Vegapunk kelihatan kaget sama York, ya kan? Ternyata emang sesuai dugaan ingatannya dihapus sendiri ya Mas ya. Ini benar-benar kayak Ini lagi cuman konfirmasi teori. Ya? Nah, ini cuman konfirmasi teori aja sih. Cuman yang banyak yang nggak suka chapter ini. Banyak yang nggak suka chapter ini karena tidak menunjukkan sesuatu yang terlihat baru sih. Ya emang kayak ibaratnya nutup semua pertanyaan yang masih belum kejawab aja sih, supaya Egghead itu nggak ada istilahnya, nggak ada plot hole, biar nggak ada plot hole nantinya. Soalnya belum dijelasin. Kalau ini nggak dijelasin di sekarang, takutnya nanti malah out of nowhere nanti loh kalau dijelasinnya nanti. Emang harus dijelasin sekarang ya kan? Tapi yang menarik di chapter ini itu soal ini Mas. Vegapunk pengen grupnya Luffy yang dapat One Piece. Menurut Mas Daris kenapa? Ya karena dia impressed sama Luffy aja sih, simple aja. Nikah ya? Kan selalu begitu ya? Enggak, selain nikah juga karena emang ya dari semua orang yang kandidat yang dapat One Piece kan pasti Yonko ya, pastilah 4 orang itu. Nah yang paling dikenal Vegapunk kan Luffy, yang Vegapunk kan udah bilang dia ngikutin sepak terjang Luffy dan dia nanya Dragon. Kenapa nggak dia mikir Revolutionary Army atau pemerintah dunia gitu menurut Mas Daris? Kok nggak? Simply karena ya, semua tuh punya agenda selain Luffy. Karena Luffy yang benar-benar kelihatan netral ya istilahnya ya. Mungkin gitu. Kalau pemerintah dunia lah masih jelas ngapain orang dia juga kabur dari pemerintah dunia kan, dalam tanda kutip itu. Kalau Dragon tidak pernah menginginkan apa-apa selain rakyat merdeka gitu loh. Bukan di situ habis. Makanya Vegapunk mikirnya pengennya Luffy dan kawan-kawan yang dapetin One Piece ya. Soalnya itu udah jelas-jelas pengen nyari One Piece titik. Jadi ya udah. Cuman aku merasa kayak ada sesuatu yang bakal istilahnya. Dia bilangnya ke Sanji, dan yang tahu kalau Vegapunk pengen dikorbankan itu Sanji dan mungkin Franky ya yang ada di situ. Nah, aku penasaran nanti efeknya ke depannya kayak gimana, karena Sanji tahu soal pengorbanan Vegapunk. Aku cuma penasaran itu aja sih, nanti efek ke depannya kayak gimana ceritanya Sanji yang notabene produk sains juga, dia yang tahu soal pengorbanan Vegapunk. Itu kira-kira nanti efek kedepannya seperti apa, aku cuman penasaran di situ sih. Aku kayak ngerasa bakal ada trigger soal ini ke depannya nanti, tapi aku nggak tahu apa. Kalau aku sih nggak segitunya sih, nggak yang sedip itu. Meaningnya itu kan cuma simbolisme aja. Tapi yang jelas chapter ini benar-benar menutup Egghead ya Mas ya. Sampai Usopp udah bener-bener yang seneng banget mau ke Elbaf. Ya ini impiannya Usopp kan dari lama. Tapi Luffy-nya masih lemes, udah diajak ngerayain. Iya. Yang jelas aku penasaran sih, kalau di arc lain kan emang rata-rata selalu ada konflik ya.
selalu ada konflik, dia sampai terus ada musuh yang harus dikalahkan di pulau tujuan lah. Di Elbaf ini nanti ngapain? Soalnya notabene kebanyakan dari penduduk Elbaf adalah teman Luffy. Jadi aku penasaran nanti kira-kira konflik apa yang bakal muncul di Elbaf. Tapi yang jelas baru bisa tahu mungkin beberapa chapter ke depan kali ya Mas ya. Egghead ini cepet banget. Untungnya minggu depan nggak libur. Iya, untungnya minggu depan nggak libur. Egghead ini kerasa cepet banget sih. Mungkin karena sempat beberapa kali lompat ya ke flashbacknya Sabo, ke Law versus Kurohige, ke Kid versus Shanks, terus waktu Gap lawan Kuzan, kan sempat lompat-lompat ya. Jadi egghead-nya sendiri kerasa bentar. Tapi overall menurutku sih ini arc-nya keren banget sih. Bener-bener kayak janjinya Oda waktu itu. Semua bakal melawan semuanya istilahnya. Semuanya bakal bertarung. Kalau menurut Mas Doris gimana ini penutupan Egghead? Halo. Udah mulai hilang ya sinyalnya. Suaramu hilang tadi tuh. Oh, pantas. Menurut Mas Doris gimana ini penutupan Egghead? Ini jujur nggak ada yang spesial sih. Ya jadi udah kayak usual closure aja. Dan kita tahu pasti, soalnya kan ini arc transisi ya. Iya. Tidak berakhir dengan satisfying. Ini tuh sama kayak Long Ring Island dulu pas Foxy. Modelnya gitu. Jadi kita ditutup sih. dengan penuh tanda tanya gitu, nggak satisfying gitu. Tapi emang seperti itu. Nah nanti Elbaf ini yang akan menurutku yang akan membuka semua cerita menuju final arc yang sebenarnya gitu. Setelah Elbaf mungkin akan selesai ceritanya, mungkin sih. Atau bisa jadi masuk ke arc baru yang lebih besar. Mungkin dah dulu kali ya Mas ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya. Thank you. Teman-teman udah dengerin, jangan lupa juga follow medsos OVFC di bawah, jangan lupa juga subscribe kita. Lalu Sampai ketemu lagi di konten One Piece minggu depan. Thank you.